Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik nanti diharapkan dapat mengidentifikasi tentang perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, peserta didik juga diharapkan dapat mengklasifikasikan serta menunjukkan contoh dari bentuk perubahan sosial budaya. Anak-anak, coba ingat dan perhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggal kalian. Apakah menemukan perbedaannya antara keadaan yang sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Pasti ada kan? Karena pada umumnya masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Contoh ini bisa kita lihat dari perubahan bangsa Indonesia sendiri. Dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang telah merdeka selama 75 tahun, di mana sudah banyak terjadi perubahan. Dalam keempat gambar tersebut menunjukkan bahwa keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang sampai dengan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyaknya terjadi demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, masyarakatnya telah mengalami perubahan. Perubahan ini adalah perubahan sosial budaya yang meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan juga alat-alat yang digunakan. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan, misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional, mulai menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat-alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang perubahan budaya dan juga perubahan sosial, atau bisa disebut perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat banyak dan beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari dalam perubahan sosial budaya perlu diklasifikasikan. Perhatikan grafik berikut ini. Bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3, dilihat dari waktunya, kemudian berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan perencanaannya. Perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktunya dibagi menjadi 2, yaitu revolusi, di mana perubahan sosial budaya ini berlangsung dalam waktu yang cepat, sedangkan selanjutnya adalah evolusi, di mana perubahan sosial ini berlangsung dalam waktu yang relatif lambat. Selanjutnya, untuk bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama berpengaruh besar terhadap struktur sosial masyarakat dan berpengaruh kecil terhadap struktur masyarakat atau
bisa dikatakan tidak berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat karena hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat saja. Yang ketiga ada bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaannya, dibagi menjadi dua juga, yaitu perubahan sosial budaya yang direncanakan dan juga perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Namun, perubahan sosial budaya yang direncanakan bisa berdampak juga mengakibatkan perubahan sosial budaya tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya dibagi menjadi dua, yaitu bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya ada dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil, contohnya adalah perubahan gaya rambut atau gaya berpakaian yang mengikuti tren saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan yang pengaruhnya besar, contohnya adalah kegiatan industrialisasi. Perubahan yang pengaruhnya kecil ini merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat, karena perubahan ini hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Sedangkan pada perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Perubahan ini berpengaruh besar. Contohnya adalah industrialisasi tadi itu.
karena pada industrialisasi prosesnya membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya di bidang sosial ekonomi, yaitu yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat dari agraris menjadi masyarakat industri. Proses industri ini bisa ditemukan lebih banyak di masyarakat kota, namun tidak memungkinkan juga di masyarakat desa. Contoh industrialisasi ini adalah pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan atau planned change. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pihak yang menginginkan perubahan ini dinamakan agent of change. Siapa yang dapat dikategorikan sebagai agen of change? Yaitu bisa pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, atau contoh pihak yang berperan dalam merencanakan perubahan. Contoh dari perubahan sosial budaya ini yaitu kegiatan pembangunan, misalnya pembuatan jalan, jembatan, atau bisa juga melalui penerapan buku sekolah elektronik atau BSI. Misalnya, merupakan suatu perubahan yang direncanakan karena pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan tersebut juga merupakan perubahan sosial budaya yang dikehendaki dan direncanakan. Pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk mengajar ketertinggalan bangsa dari laju pertumbuhan bangsa lain. Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu berdaya saing, sehingga penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mempermudah proses pembelajaran. Contoh lain dari perubahan sosial budaya yang direncanakan atau perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Bagaimana bentuk perubahan sosial budaya pada gambar tersebut? Contoh perubahan sosial budaya direncanakan yaitu dengan membangun jalan tol. Ini berguna untuk mempermudah dan memperlancar mobilisasi penduduk atau distribusi barang dan jasa. Kemudian, contoh perubahan sosial budaya tidak direncanakannya adalah dampak dari adanya pembangunan jalan tol ini, khususnya dampak negatifnya, yaitu terjadi alih fungsi lahan. Misalnya, lahan pertanian menjadi lokasi pembangunan tol, menyebabkan petani kehilangan lahannya atau bisa terjadi berkurangnya petani produktif. Selain itu, dalam contoh pada gambar tersebut juga terjadi alih fungsi hutan serta alih fungsi lahan pemukiman. Hutan ditebang berpeluang terjadi bencana longsor, banjir, dan juga kekeringan. Sedangkan dari pemukiman, banyak masyarakat yang tempat tinggalnya digusur. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.